Ya. Jadi karena ada 3 radio yang diambil, maka dia akan tahu jika X adalah jumlah radio yang rusak, maka nilai X itu 0, 1, 2, dan 3. Paham maksudnya? Jelas belum? Cek kalau? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. Alfiatus Saidah. Mana Alfiatus Saidah? Iya, Pak. Iya, Pak. Mana kameranya di-on-kan? Sedang di pasar atau di mana kamu? Di-on-kan kameranya. Semua on. Ya, semua on kamera. Biar saya lihat. Mana lagi nih? Ya. Ya, Pak. RBS nih siapa RBS nih? RBS itu siapa? Mas Bagas, Pak. Bagas, Pak. RBS. Bagas, Pak. Jangan pakai inisial. Iya, Pak. Baik, Pak. Tulis lengkap namamu, RBS. Baik, Pak. RMBS itu ada. Nah, aku lapar. Rumah makan Busri. RBS. Jelas belum nih? Nah, sekarang. Jelas belum? Belum, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. X-nya 0, 1, 2, 3. Karena X itu menunjukkan jumlah radio yang rusak. Dia kan mengambil 3 tuh. Ya toh? Artinya apa kalau X-nya sama dengan 0? Yang diambil tidak ada radio yang rusak. Ya toh? X-nya sama dengan 1, yang rusak 1. X-nya sama dengan 2, yang rusak 2. X sama dengan 3, 3-3-nya radio yang diambil radio yang rusak. Berapa probabilitasnya kalau begitu? X sama dengan 0, sama dengan N0. N-nya berapa N-nya? Ada berapa radio? Totalnya berapa? 15. 15, Pak. 15, Pak. 15, Pak. X sama dengan Pancasila dalam sampel itu NA per NS. NS-nya NA-nya ini bagusnya. Oke, ya. Jadi 10, 3, 5, 0 per 15. Jelas belum? 10 kombinasi 3. Yang baik berapa yang baik? 10. Ya kan? X sama dengan 0 artinya apa? Radio yang terambil semua baik, tidak ada yang rusak. Ya toh? Maka yang baik terambil kan, dari 10 terambil di 3. Kita kan punya 15 radio nih. Iya. 15 radio, yang 5 rusak, berarti yang 10 bagus. X sama dengan 0, maknanya apa? X sama dengan 0, yang terambil baik semua. Maka 10, 3, karena yang terambil semua baik. Yang jelek tidak ada yang terambil, 5, 0.
dibagi ruang sampelnya 15/3. Nah, silakan dihitung sendiri. Demikian juga seterusnya. Berikutnya PX sama dengan 1 artinya apa? Yang terambil rusak 1. Maka ini 10 1 2, 5 1, 15 3. PX sama dengan 2 sama. X sama dengan 3 sama. Silakan dikerjakan. Sudah selesai menghitungnya? Iya. Oke, kita lanjutkan, nanti dihitung sendiri saja ya, itu asal Anda punya kalkulator selesai. Ya, terkait dengan binomial tadi ya, pengembangan dari yang teori probabilitas yang sederhana itu dikembangkan terus, maka dia akan menjadi model distribusi binomial ya. Secara khusus contoh di sini apa namanya? Sebuah koin mata uang logam ditos sebanyak 16 kali. 20 kali. Uang logamnya masih baru sehingga probabilitas mendapatkan angka setengah. Probabilitas mendapatkan gambar juga setengah. Ya. Sehingga berapa probabilitas 16 kali dia sukses. Jadi itu datanya udah gede juga. Udah di uang logam terdapat angka probabilitasnya setengah, gambar probabilitasnya 1/setengah, jadi setengah. Jika ditos sebanyak 20 kali, pertanyaannya berapa probabilitas mendapatkan angka sebanyak 16 kali. Jawabnya, misal X adalah jumlah angka yang muncul, berapa kali angka muncul, maka probabilitas X sama dengan 16 itu sama dengan bukan NX, N-nya 20 karena 20 kali, X-nya 16 ya, T-nya setengah, tambahkan
X 20 punya setengah, tambahkan 20 dikurang 16. Ya, jadi perhatikan, ada uang logam, tahu ya, punya uang logam ya, paham uang logam ya, paham uang logam ya. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Ada dua sisi angka dan sisi gambar. Di tos, seperti kalau Anda lihat sepak bola itu, wasit itu ada tos, dilempar ke atas. Sebanyak berapa kali? 20 kali. Pertanyaannya, berapa probabilitas akan mendapatkan angka sebanyak 16 kali? Maka cara menyelesaikannya, ini yang tadi kita punya rumus, probabilitas X sama dengan X kecil sama dengan NX, P pangkat X, ya, P pangkat X, P pangkat X, P pangkat X. Ya, seperti itu. Jika Anda main-mainkan aja, berapa probabilitas mendapatkan angkanya 5 kali, berarti X-nya diganti 5, dan seterusnya. Ya. Berikutnya, distribusi yang tidak kalah penting yang harus Anda pahami adalah distribusi Poisson. Bagaimana distribusi itu muncul? Distribusi muncul apabila lambdanya, ya, atau PNP-nya, ya, NP-nya cukup kecil. Ya. Dari distribusi ini sudah ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak, tapi Bapak kecepatan, Pak. Menjelaskannya. Menjelaskannya kecepatan. Ini sudah belum? Kalau nulisnya sudah, Pak. Sudah tahu belum? Belum, Pak, bentar. Kalau belum tahu kok ngomong. Kalau kamu diam saja, saya jalan terus. Pak, sebentar Pak, belum tahu yang ini Pak, kan gitu. Pak tadi soalnya tuh itu tuh angka dan gambar. Pertanyaannya tuh berapa mendapatkan angka 16 ya Pak? Itu tuh tulisan. Berapa mendapatkan angka 16 kali? Ada kali di situ. Oh, 16 kali. Bukan angka 16. Tidak ada angka 16. 16 kali angkanya muncul. BPI yang dimarahin nggak terindeks, padahal mana sih yang nggak tahu cara indeksnya. Oke, sudah. Sudah belum? Sudah Pak. Tapi masih bingung Pak cara ngitungnya. Mana yang bingung? Semuanya Pak tadi. Semuanya gimana kamu belajar semuanya? Kita punya tadi rumah berarti Pak. Yang faktorial tadi. NP. X-nya sama dengan NX. P pangkat X. I pangkat N min X. Jelas belum itu? Jelas belum? Jelas Pak yang itu. Jelas Pak. Rumus itu jelas Pak. Jelas. Perhatikan percobaan kita. Berapa kali kita lakukan? 16. Berapa kali? Saya 20 kali. 20 kali. Kita ingin mencari berapa angka, mendapatkan berapa kali? 16. X-nya 16. E-nya berapa? P-nya setengah. Uang logam itu loh. Uang logam itu ada berapa ruang sampulnya? Angka dan gambar toh? Kamu punya? Oh iya Pak.
Kamu pernah lihat uang logam Iya, belum? iya. Uang logam Iya, itu iya, ada Pak. sisi angka dan sisi gambar. Berarti ada dua toh, dua sisi toh. Iya, angka dan gambar. Ya, iya, kalau berapa probabilitas munculnya angka? Ya 1/2, ada dua sisi. Angka juga Oh, 1/2, gambar juga 1/2. Contoh kalau kamu punya dadu. Dadu berapa sisi? 4. Dadu keempat itu bagaimana? Dadu kan 4 sisi, Pak. Bisa 6. ngawur ya ada 6, berarti angka 1 sampai angka 6. Berapa probabilitas munculnya angka 1? Mata 1? 1/6. Angka 6? 1/6. Angka ganjil? Angka ganjilnya ada berapa? Ada 2. Angka ganjil kok 2 itu 1, 3, 5, ada 3. 3/6. Jadi probabilitasnya berapa? 3/6. Paham? Paham, Pak. Paham belum? Dari probabilitas seperti itu. Sekarang pertanyaan saya. Paham, Pak. Tetangga sebelah rumahmu tuh ada ibu hamil. Berapa probabilitas yang lahir akan laki-laki? Anaknya laki-laki? Sebelah rumahmu itu ada orang ibu hamil. Gilman Fatur Rahman. Mana Gilman? Gilman Fatur Rahman. Ada enggak ini? Narastri Palupi. Ya, Pak. Nah, coba dibuka apa namanya videonya, kameranya. Orang aku tahu, Gilman ini nggak masuk ini. Mana Narastri Palupi? Ya, Pak. Mana videonya dilihat? Mana kamu? Ini, Pak. Nggak kelihatan tuh gambarnya. Oh. Kalau di tetangga depan rumahmu ada ibu hamil, berapa probabilitas anak yang dilahirkan laki-laki? 1. Hah? Kok bisa 1 itu loh? Probabilitas 1 itu apa maksudnya? Hah? Probabilitas 1 itu pasti terjadi. Kalau 0 itu tidak mungkin terjadi. Ya, gimana kamu mau paham probabilitas? Nggak paham-paham. Probabilitas itu antara 0 sampai 1. Kalau Anda mengatakan probabilitas 1 itu pasti terjadi, apakah dia pasti anaknya laki-laki? Tidak. Belum tentu, Pak. Ah, kalau tidak laki-laki apa? Perempuan, Pak. Nah, 1/2. laki-lakinya berapa? 1/2, Pak. Nah, 1/2 sama dengan itu tadi uang logam. Nah, kemungkinan munculnya kalau tidak angka ya gambar. Maka probabilitas muncul angka 1/2, probabilitas muncul gambar 1/2. Maka setengah-setengah ini tadi, B-nya setengah. Kalau gitu G-nya juga setengah. Kan begitu. Jelas belum? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, bisa menghitungnya ini diterapkan di sini. 20, 16. Setengah pangkat 16. Setengah pangkat 4. Jelas belum? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Poisson. Distribusi Poisson. Ya. Distribusi Poisson.
Bangka. Lambda pangkat X buat X faktorial. Jadi kalau kita punya X berdistribusi Poisson, data yang kita miliki itu berdistribusi Poisson, maka fx-nya itu rumusnya adalah E pangkat min lambda dikalikan lambda pangkat X, di mana lambda itu sama dengan N kali P rata-rata. Dan yang terakhir yang kita pelajari, distribusi yang terakhir yang kita pelajari harus distribusi normal. Ini menjadi sangat penting karena kalau kita sudah tahu distribusinya normal, maka menjadi mudah dalam menyelesaikan problem permasalahan kita. Biasanya sebagian besar penelitian kita asumsinya berdistribusi normal. Karena kalau dengan kita tahu berdistribusi normal, maka kita dapat menyelesaikannya dengan mudah karena tabelnya sudah ada, tabel distribusi normal. Oke, ada 3 distribusi yang kita pelajari pagi hari ini, yakni distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Ya, nanti data-datanya akan dikirimkan oleh Mbak Kiki bagaimana cara melihat rata-rata distribusi normal, melihat rata-rata distribusi binomial, rata-rata distribusi Poisson, demikian juga mencari variansi maupun standar deviasi daripada distribusi-distribusi yang kita miliki tersebut. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan? Anda tanyakan tidak? Jadi kita belajar 3 distribusi, yakni distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi normal. Binomial itu kalau kejadiannya sukses dan gagal diulang berkali-kali. Apakah mesti sukses dan gagal, Pak? Tidak, yang penting terpecah menjadi 2. Ya dan tidak, itu juga binomial. 1 dan 0 juga binomial, ya. Yang penting terpisah menjadi 2 bagian, diulang berkali-kali sampai n kali, maka dia distribusinya distribusi binomial. Kalau n-nya banyak sekali sampai tak hingga, maka binomial tadi bisa dinyatakan kembali menjadi distribusi normal dia. Kalau sudah ketemu distribusi normal menjadi mudah dalam menyelesaikan karena tabelnya ada. Namun kalau NP-nya kecil, rata-rata kegagalan atau kesuksesan dari penelitian yang kamu lakukan kecil, maka biasanya menggunakan distribusi Poisson. Oke, jelas belum? Jelas belum? Jelas, Pak. Jelas belum? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas silakan Mbak Kiki, tolong diberikan soal latihan mencari model distribusi binomial, Poisson, terus normal. Setelah itu cari rata-ratanya, cari variansinya menggunakan SPSS ya. Oke, ya silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapin dulu ya SPSS-nya. Terus coba ininya kameranya dinyalain.
kameranya nyalain, arahin ke ini laptopnya buat buka SPSS. Mbak, ini saya buka SPSS Google Meet-nya lewat laptop tuh, Mbak. Berarti di presentasikan bisa ya? Oh iya, Mbak. Tapi ini udah saya buka kok, Mbak. Oh ya udah. Udah dibuka semua SPSS-nya? Masih loading. Nah, ya, tunggu bentar. Sudah? Sambil ini ya, sambil kita jelasin. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin sama Pak Gi terkait distribusi binomial, Poisson sama normal. Nah, itu untuk contohnya nah kita lanjutin ya. Oke, jadi untuk contoh pengerjaannya dengan menggunakan SPSS itu ini. Di sini aku punya contoh soalnya seperti ini. Kelihatan semua kan di layar? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Oke. Nah, di sini ada distribusi binomial, Poisson sama normal. Oke, kita ke binomialnya dulu ya. Misalkan di sini untuk contoh soalnya, tadi kan kalian udah dikasih contoh soal masing-masing ya untuk masing-masing distribusinya. Nah, di sini aku punya contoh soal, seorang penilai akan melakukan uji kelayakan jual properti, peluang satu properti lolos uji adalah 90%. Kemudian pertanyaannya, berapakah peluang hanya 3 properti yang lolos dari 10 sampel secara acak? Nah, tadi untuk binomial itu kita butuh parameter seperti P, N, dan X, di mana P ini adalah, sambil dicatat ya, kalau misalnya butuh dicatat, probabilitas, kemudian N ini adalah jumlah sampelnya. Nah, X ini adalah yang kita cari. Nah, dari soal ini kita bisa tentuin bahwa probabilitasnya atau P-nya itu adalah di sini 90%. 90% itu sama dengan berapa? 0,09. Kemudian N-nya atau jumlah sampel dari soal adalah 10. Ini ya. Terus X-nya itu berapa? Yang ini. Kita pengen nyari yang peluang dari yang 3 properti ini kan. Berarti X-nya itu adalah 3. Nah, terus dari yang kita ketahui ini kita pindahkan ke SPSS. Cara ngerjainnya itu gimana? Kita ke variable view dulu. Kalau ada yang
sekiranya kecepatan ini ya, bilang di sini. Kita ke variable view, terus kita bikin variabel seperti biasa kayak kemarin. Kita bikin kasih nama aja X. Kemudian desimalnya ini kita nolkan. Sampai sini udah semua. Sambil dicoba loh ya. Sudah, Mbak. Oke. Kalau udah kita ke data view. Nah, tampilannya kan jadi seperti ini. Di sini ada variabel X, seperti yang kita udah tentukan tadi. Nah, terus untuk ngisi di sininya tuh angka berapa aja, itu tergantung sama yang diketahui di sini. Nah, X yang kita cari ini kan adalah 3. Berarti ketika kita masukkan ke data view-nya, kita juga masukkan 3 data, yaitu angka 1 sampai dengan 3. Masukkan seperti ini. Terus kalau misalkan udah, kita ke menu transform, kemudian compute variable. Ada yang ketinggalan nggak? Enggak, Mbak. Oke, lanjut ya. Udah kita transform, terus compute variable, kita klik. Nah, di sini tampilannya keluar seperti ini. Untuk target variabelnya ini, terserah kalian mau kasih nama apa, tapi karena kita mau nyari probabilitas dari distribusi binomial itu, kita tulis aja di sini prob bin, yang artinya probabilitas binomial. Kemudian, kalau udah target variabelnya diisikan seperti ini, kita lari ke function group-nya. Kita pilih yang all. Kemudian untuk function and special variables-nya kita pilih cari yang pdf.binom. pdf.binom. Yang ini. Bentar. Nah, ini. Udah semuanya? Ya, Mbak. Oke, kalau udah kita klik 2 kali di pdf.binomnya ini. Nah, di sini dia akan muncul 3 tanda tanya. Ya kan, di sini 3 tanda tanya. Sorry. Nah, untuk tanda tanya yang pertama, kita isikan X-nya ini. Jadi, ini diklik, X-nya diklik, kemudian diklik tanda ini, dia masuk. Nah, digeser untuk yang tanda tanya kedua ini, kita isikan N-nya. N-nya tadi berapa? Nah, 10 kan. Ketik aja 10. Kemudian, untuk ini 90% itu 0,9. Nah, kemudian untuk yang tanda tanya ketiga, kita masukkan P-nya atau probabilitasnya, yaitu 0,9. Sampai sini udah semuanya? Udah, Mbak. Oke, kalau udah di oke. Ini di minimize aja outputnya. Nah, kita lihat di sini di bagian data view. Karena di sini dia masih ada koma 00, kita balik ke variable view, kemudian bagian prob bin ini desimalnya kita tambah menjadi 7 digit. Agar kita bisa lihat angkanya itu seperti apa kan. Nah, seperti ini. Terus kita balik lagi ke data view-nya. Nah, udah terlihat angkanya ternyata untuk 3 properti tadi peluang. Nah, di sini kan pertanyaannya berapakah peluang 3 properti yang lolos dari 10 sampel secara acak kan. Nah, ya udah berarti ketemunya untuk hasil peluang 3 properti yang lolos itu adalah nilainya ini 0,000087. Seperti itu hasilnya.
Untuk distribusi binomial, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum, Mbak. Belum? Mbak akan tanya. Gimana? Ini tadi nggak bisa keluar, nggak ada tanda tanya, nggak ada tanda tanyanya. Udah diklik 2 Mbak kali? boleh, Oh iya. Mbak boleh lihat variabel view-nya. Oh, boleh. Ini? Soalnya ini baru, oh ya. Oke. Soalnya saya baru kebuka ininya. Tadi Oke. loading. Tapi ini satu-satu ya. Satu-satu ya, pakai yang X dulu, baru nanti kita ke data view, terus ditransform, Oh, nanti keluar ini, keluar variabel yang prop bin ini. oh ya. Oke, dicoba dulu. Sama. Kalau itu biasanya otomatis, boleh buka nih. Oh ya, role modelnya itu ya, role modelnya. Kalau saya sih tadi proses, sama coba kita akademik. Mbak habis klik PDF binom, terus apa Mbak? Habis klik PDF binom udah 2 kali, udah diklik 2 kali kan? Iya. Nah, terus itu kan dia muncul 3 tanda tanya toh. Nah, untuk tanda udah muncul kan? Iya, ya, tadi belum muncul tanda tanya. Oke. Nah, untuk tanda tanya yang pertama, kamu isikan X-nya. Ya, udah. Udah. Terus yang kedua itu N-nya. N-nya itu berapa tadi? Diketahui dia sama dengan 1 kan? Nah, terus untuk yang tanda tanya ketiga, kita masukkan probabilitasnya 0,9. Terus kalau udah nanti di oke. 0,9. Komanya pakai koma apa titik, Mbak? Pakai titik. Habis itu oke. Ya. Mbak, Ya, gimana? presentasinya kok nggak muncul ya? Iya, sebentar ya. Oke. Oke, kalau udah kita ke contoh soal yang kalian Mbak, yang saya Oke. Mbak, yang saya probinnya segini. Gini Mana? ya, ada titiknya kok. Oh iya, 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 iya. Oke, bentar. Nah, oh iya, ininya desimalnya belum ya? Iya, dinaikkan desimalnya. 9. Boleh 7 atau 9 terserah. Yang penting bisa kelihatan angkanya.
Gimana Mbak? Kok Coba nggak ada ya? dibikin jadi 7 aja. Bisa nggak? 7 ya. Ini. Terus Habis. balik ke data view-nya. Oh, ya bisa. Sama nggak hasilnya? Mana Mbak punya Mbak? Oke, bentar. Hasilnya ini. Sama nggak? Ya, sama. Oke. Udah ya, semuanya untuk yang contoh soal tadi udah bisa semua kan? Mbak, saya ketinggalan. Nah, sekarang coba kalian kerjain ini. Contoh soal ini. Sambil Mbak, dipahami. maaf Mbak, Iya, mau gimana? tanya. Oke. Yang dari awal tadi Mbak, karena presentasinya nggak muncul, punya saya error jaringannya. Oh, gitu. Punya saya juga Mbak tadi Mbak. Oh ya. Berarti mau diulang nih dari awal. Iya Mbak. Oke. Iya Mbak. Oke, nah pertama bikin dulu ini variable view. Kalian ke variable view. Terus Sudah Mbak. terus bikin ini variable x ini. Desimalnya dinolkan, jangan lupa. Untuk yang probinnya ini jangan dibuat ya. Ini nanti otomatis dari SPSS-nya. Bikin aja dulu yang x. Kalau sudah, kalian ke data view. Sebentar Mbak. Oke. Sudah Mbak. Sudah, kalau udah kita ke data view. Terus, karena tadi di soal, dia diminta untuk mencari 3 properti, berarti kalian harus masukkan 3 data di variabel X di sini. Nah, itu tinggal kalian tulis aja angka 1 sampai dengan 3. Seperti ini, ditulis dulu. Sudah? Sudah Mbak. Nah, kalau udah, Jadinya 1.00 ya? ini berarti kamu di bagian variabel view-nya, desimalnya itu belum dinolkan. Coba dinolkan dulu. Oh ya, sudah Mbak. Sudah? Nah, terus balik lagi ke data view, coba dicek dia masih ada komanya atau enggak. Enggak. Udah enggak ada kan? Udah enggak Mbak. Nah, Iya. oke. Lanjut ya. Setelah itu Oke. kita... gimana? Maaf, putus-putus. Udah Mbak, lanjut. Oke. Terus kalau udah kita ke transform. Kemudian compute variable. Diklik. Nah, bakalan muncul kayak gini kan. Ini nanti punya kalian yang belum, yang tadi belum jalan, ini bakalan kosong, sini kosong. Di sini cuma ada X aja. Oke, sudah. Kalau udah, target variabel di sini kalian isikan terserah kalian mau dikasih nama apapun. Tapi kalau dalam contoh ini aku kasih namanya probin, di mana probin itu artinya probabilitas binomial. Nah, kalau udah kalian lari ke function group ini, kalian klik yang all. Kemudian kalau udah, kalian masuk ke function and special variable. Yang di sini. Nah, kalian cari PDF binom. pdf.binom. Coba dicari dulu. Sudah ketemu? Udah. Oke, kalau udah, Mbak. diklik 2 kali di PDF binomnya itu. Nah, ya udah nanti di sini dia bakalan muncul pdf.binom tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. 3 tanda tanya itu untuk tanda tanya yang pertama diisikan dengan variabel X di sini. Kalian klik, kemudian diklik tanda yang ini. Dia nanti otomatis masuk ke tanda tanya yang pertama.
Kemudian untuk tanda tanya yang kedua, kalian masukin N-nya atau jumlah sampelnya tadi adalah 10 kan? Terus abis itu untuk tanda tanya yang ketiga, masukkan probabilitasnya atau P-nya sebesar 0,9. 0,9 ditulisnya dengan 0,9. Kalau udah tinggal di oke, cocokkan hasilnya. Selesai. Udah semuanya? Sebentar, Mbak. Oke. Mbak, kok ini saya yang Gimana? probingnya 0,00 ya? 0,00 itu gini, balik lagi ke variabel view-nya. Terus Ya. di bagian prop bin-nya itu untuk desimalnya kan tadi 0,00 kan. Kalian naikin jadi 7 digit. Nih di sini. Oh iya, Mbak. Terus balik lagi ke data view, nanti dicek hasilnya udah berubah atau belum. Sambil di ini ya, sambil dicatat-catat caranya. Komanya, Mbak. Gimana? Udah berubah, cuman yang depannya itu ada komanya. Ada komanya. Iya. Seperti ini nggak? Seperti ini nggak? Hasilnya sama kayak gini nggak? Tak liatin ya, Mbak, ini. Ya, boleh. Bentar. Bentar, Mbak. Punya siapa ya? Punya Mareta, Mbak. Oh, punya Mareta. Oke. Coba lihat. Kayak gini, Mbak. Sorry, nggak kelihatan. Tapi hasilnya sama kayak gini nggak, Mbak? Iya, sama, Mbak. Sama kan? Ya udah, berarti itu udah benar. Nah, berarti hasilnya itu yang ini ya. Yang 0,00087. Itu untuk probabilitas 3 properti yang lolos dari 10 sampel tadi. Nah, kalau Mbak, maaf, Pak punya saya titik-titik ya, Mbak? mana? Coba lihat. Punya Irbah Mania. Coba lebih deketin. Aduh, nggak kelihatan nih. Nggak Enggak, kelihatan, Mbak. coba difotoin di grup aja nggak apa-apa, Mbak. Ini, Mbak. Kelihatan nggak, Mbak? Enggak, pecah soalnya. Difotoin di grup aja coba. Nah, untuk Mbak Putri Cahya Pertiwi itu apa namanya di bagian variabel view-nya diubah dulu untuk probinnya dia desimalnya jadi 7 digit. Terus kalau udah dicek lagi ke data view-nya. Iya, Mbak. Udah berubah, Mbak. Gimana? Udah berubah. Udah, oke. Makasih, Mbak. Yoi. Mbak, udah saya kirim ke grup. Mbak Irbah itu tadi untuk masukin tanda tanyanya itu udah benar belum? Yang X10,9 bukan, Mbak? X10 0,9. Oh, 0,9. Ya. Oh, berarti salah yang itu, Mbak. Coba diulangin. Oke, Mbak. Gimana, Pak? Tergantung berapa banyak giganya, Pak. Ya, kalau kemarin itu 16 giga, kalau nggak salah, papa saya beli berapa ya, Pak?
80 atau 60 gitu Pak, saya lupa. Iya, kisaran gitu. Iya nggak sih Mas Joko? Flash disk tuh harganya sekarang kalau 16 giga paling cuma 80-an ya Mas ya? Iya, 80-an Pak. Iya, flash disk sekarang murah. Sudah semuanya? Belum bisa, Mbak. Sudah, Pak. Belum bisa? Oke, bentar. Jadinya kayak gini, Mbak. Loh, kok jadinya gitu? Bentar, coba itu di bagian yang ini, di bagian yang ini. Nih. Yang ini, boleh difotoin nggak? Oh iya, bentar, Mbak. Apanya? Enggak. Bukan. Berarti itu ini matematika terapan. Ya, ini BISMA. Statistika terapan. Tentang apa sih? Tentang apa ya Pak ya? Tentang distribusi, terus masih yang kayak gitu. Enggak urut kok materinya itu loncat-loncat gitu. Nah, untuk Mbak Yerbah itu untuk apa? Itu kan pdf.binom, terus x, 10, kemudian koma 0,9, bukan 0,09. Kalau dia pakai koma lagi, dia ini nggak kebaca. Dia harusnya pakai 0,9. Jadi kayak gini nanti. Nah, kayak gini, Mbak. 0,9 ya, Mbak? Iya, 0,9. Dicoba dulu. Oh iya, Mbak, sudah benar. Oke, udah kan? Terima kasih, Mbak. Ya, ada lagi yang mau ditanyain terkait binomialnya ini sebelum kita lanjut lagi? Udah ya, kayaknya nggak ada. Nah, kita lanjut ya. Coba kalian kerjakan ini latihan soal untuk yang binomialnya. Yang ini ya. Coba dikerjakan dengan SPSS-nya kalian. Kalau misalnya memang memang kalian ragu dengan hasilnya, boleh dikerjakan secara manual juga. Jadi nanti di compare atau diperbandingkan gitu. Mbak mau tanya, Iya, gimana? target variabelnya tadi apa ya, Mbak? Sorry, gimana? Target variabel. Target variabelnya itu ini dikasih namanya bebas. Misal mau kalian kasih nama probabilitas binomial, boleh, atau cuman binomial aja pun juga boleh, atau peluang, itu terserah kalian. Cuman sebagai penanda dalam variabel aja kok. Oh iya, makasih Mbak. Ya. Oke, coba dikerjakan dulu.
Kenapa Pak? Buat ini lagi ngerjain soal Pak. Lagi ngerjain latihan. Iya. Jangan dong Pak. Jangan dong. Masa dibuat pusing astaga. Tahu kan caranya, maksudnya tadi kan binomial itu butuh apa aja untuk apa komponen-komponennya. Mbak, berarti itu tuh Gimana? Probabilitasnya tuh 10. Enggak dong. Probabilitas itu apa? 10 bola. Probabilitas. Oh, 3 kali. Oh, enggak dong. 3 kali berarti. Enggak dong. 2 bukan sih, Mbak? 2 itu sebagai apa? Sebagai dalam P, N, atau X-nya. Benar 2. Memang ada 2. Tapi dia diletakkan di mana? Dari X-nya bukan, Mbak? Di mana? 2 itu dari X-nya. Iya, betul. X-nya itu adalah 2. Karena kita pengen mencari peluang dari bola biru, peluang dari bola biru sebanyak 2 kali. X-nya itu adalah 2. Iya, X-nya 2. 2, terus P-nya berapa? 10 bukan? Bukan. Oh, apa ya? Probabilitas itu rentangnya dari berapa tuh? Dari 0 sampai dengan 1 kan? Berarti nggak mungkin dong dia pakai 10. Coba dicermati di soalnya. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang diantaranya 4 berwarna biru. Nah, di sini kan kita tujuannya pengen cari peluang terambilnya bola biru kan. Berarti bola biru itu punya peluang total peluang bola biru dalam 10 bola itu ada berapa sih? Caranya berarti gimana? 4, Mbak. 4, terus? 4/10. Ya, betul. 4/10. Jadi peluangnya 0,4 atau berkisar atau setara dengan 40%. Nah, yang dipakai yang ini ya, yang 0,4 ini. Masukkan ke SPSS-nya. Kemudian N-nya, jumlah sampelnya itu ada berapa? Ingat 10. Yakin. Di sini sampelnya 3, Mbak. Kok 3? Total bola birunya berapa tuh? 4. 4. Ya, berarti N-nya 4. Ada yang bingung nggak? Kok ketawa? Bingung nggak? Bingung ininya, Mbak. Nentuin mana yang termasuk P, mana yang termasuk N, mana yang termasuk. Nah, intinya gini, X itu adalah peluang yang pengen kita cari. Maksudnya kita tuh pengen cari peluang pada saat dia itu berapa gitu loh. Itu. Terus kalau untuk yang N-nya ini adalah jumlah sampel, jumlah sampel. Jadi kalau misalnya gini, di sini yang pengen diketahui itu adalah bola biru kan. Berarti otomatis kita pakai sampelnya ya pakai yang warna biru. Kita nggak mungkin pakai yang 10 bola ini. Karena dalam 10 bola ini kan yang punya warna biru itu cuma 4. Sedangkan untuk yang 6 bola lainnya itu bukanlah warna biru gitu loh. Jadi disesuaikan sama yang dipertanyakan. Seperti itu. Nah, untuk peluang atau probabilitas atau P, itu rentangnya kan 0 sampai dengan 1. Jadi nggak mungkin dia nilainya itu adalah 10. Jadi kalau misalnya di sini yang diminta bola biru, nah berarti kan kita ketahui bola birunya itu ada berapa sih? Nah, bola birunya itu ternyata ada 4. 4 dari berapa bola? Dari berapa keseluruhan bola? 4/10. Berarti ya udah, ini adalah probabilitasnya bola biru itu segini gitu loh. Nah, kalau udah
Coba dimasukkan, dikerjakan dengan SPSS-nya. Udah ada yang ketemu jawabannya? Sudah? Ada yang udah ketemu? Halo? Mbak, hasilnya ini bukannya. Mana? Coba lihat. Bentar, Mbak. Aku fotoin aja ya, Mbak. Iya, boleh. Kelihatan nggak, Mbak? Oke, sebentar. Difotoin di mana ya? Enggak, kalau yang saya segini. Coba, bentar. Mana ya?
Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Sudah? Udah bisa kan? Udah benar semua ya hasilnya? Nah, kalau udah kita lanjut ke distribusi Poisson. Nah, jadi untuk Poisson, contoh soalnya seperti ini. 200 orang penilai ditugaskan untuk melakukan pembebasan lahan di Kalimantan akan melakukan rapat. Jika probabilitas penilai yang ditugaskan berhalangan hadir adalah 0,01, berapakah peluang terdapat 3 penilai berhalangan hadir? Oke, nah untuk distribusi binomial dengan distribusi Poisson, jadi distribusi Poisson itu adalah perluasan dari distribusi binomial. Nah, terus abis itu di sini dia masih membutuhkan P sebagai probabilitas, kemudian N adalah jumlah sampel, kemudian X adalah yang kita cari. Nah, di sini dia perlu juga min atau mu-nya. Nah, tentuin lagi dari soal ini bisa ditentukan P-nya itu berapa atau probabilitasnya. Halo. Apa Mbak? Iya Mbak. Ini dari soal, kalau misalnya kita punya contoh soal, kita udah berpindah ya dari binomial jadi ke Poisson. Nah, dari contoh soal ini kita bisa nentuin apa? P-nya itu berapa? P-nya itu yang berhalangan hadir 0,01. Ya, betul. Kemudian untuk N-nya berapa? Jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya 200. Ya, 200. Kemudian X-nya yang kita pengen 3. Oke, 3. Nah, untuk min atau mu-nya tadi, Pak Gi udah menjelaskan dia rumusnya apa kalau di Poisson. Mu apa lambda ya Mbak? Iya, lambda. Lambdanya itu apa rumusnya? N kali P. Oke, coba dimasukkan jadi berapa ini? N-nya 200. Kemudian berarti 2. Ya, betul. 0,101. Nah, sama dengan 2. Oke. Nah, terus dari yang udah kita ketahui ini, kita pindahkan ke SPSS. Kita kerjakan pakai SPSS ya. Nah, itu caranya nggak jauh beda sama yang binom tadi. Kita masuk ke variabel view, terus kita bikin variabel terserah kalian. Di sini aku mau namainnya X3. Sama, untuk desimalnya itu kita nolkan. Udah sampai sini? Iya. Nah, kalau udah kita ke data view, kemudian isikan di sini karena kita pengen carinya itu 3, berarti isikan lagi datanya 1 sampai dengan 3. Seperti ini. Udah semuanya? Udah, Mbak. Oke, kalau udah kita ke transform. Compute variabel sama kayak tadi. Nah, di sini kalian kasih nama target variabelnya itu terserah. Aku mau kasih namanya prop cost. Nah, kemudian function groupnya kita pilih all. Terus kita cari di function and special variables-nya ini, cari pdf.poisson. Yang ini. Jangan lupa diklik 2 kali.
Nah, dia bakalan muncul kayak gini. Tapi tunggu dulu, jangan langsung diisikan. Untuk PDF binomnya, ini kita hapus dulu. Nah, dihapus, jadi kayak gini. Nanti dia akan muncul dua tanda tanya. Nah, dua tanda tanya ini kita masukkan untuk tanda tanya pertama, kita masukkan X3, dimasukkan. Kemudian untuk tanda tanya yang kedua, kita masukkan lambdanya. Nah, lambdanya tadi berapa? 2 ya. Udah diketahui Iya. kalau dia lambdanya adalah 2. Coba dimasukkan. Kemudian di OK. Nah, dia munculkan proposnya sekian. Nah, ini kembali ke variabel view-nya, kita desimalnya itu diubah jadi 5 atau 7 boleh. Terserah kalian sih, yang penting angkanya udah bisa kelihatan gitu aja. Nah, kayak gini. Ini hasilnya. Udah dicoba? Udah, Mbak. Oke, sama nggak hasilnya? Sama, Mbak. Sama. Oke, sekarang coba kalian kerjakan soal ini. Tunggu bentar. Tunggu sebentar ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal ini. Yang ini. Dalam SPSS ya. Sama, dibuat dulu P-nya berapa, kemudian N-nya berapa. Oke. Sama ini lambda. Gimana, Pak? Pas apa, Pak? Itu buat ini, buat foto. Iya, Pak. M. Berapa itu, Pak? Berapa itu? Bapak. Kok bisa gitu? Alhamdulillah ya Allah. Iya, Pak. Tapi itu diturunkan ya Allah. Bukan nggak semangat, Pak. Bingung ngatur ininya. Soalnya anak lesnya juga, lihat tadi aja juga ngeles dulu kan, Pak. Iya, tadi ngeles. Oh, ada yang ketinggalan.
bisa nggak? Tetap nggak bisa. Udah aku cobain, udah ketik ulang, coba aku ketik ulang lagi satu, tapi belum semuanya. Oh gitu. Coba pakai 10 data dulu, Mbak. Udah aku pakaikan 10 data. Terus yang X-nya ke belakang itu udah aku kasih aku kasih cuma 2, terus ini kan aku edit tuh. Ya, diedit. Kenapa ya? Apa dia nggak? Aku samain kan ini kan namanya ini tuh. Ini kan. Gini, udah kan 3 tuh, harusnya kan 3 kan. Terus yang namanya ini udah benar tuh. Terus yang terakhir ini di terus itu ini kan tinggal 2 kan? Iya. Udah kurang. Terus dia kayak gini. Tetap. Kenapa ya? Oke, bentar ya Mbak. Tak nyelesain ini. Tapi emang benar kayaknya masalah di ininya deh. Excel-nya ya? Oke, teman-teman, sorry, ini ada yang masih ketinggalan. Jadi aku ulang sebentar ya bagian yang poisonnya itu. Untuk yang masih ketinggalan boleh diperhatikan lagi. Nah gini, tadi kan setelah kalian kalian bikin X3 untuk data di sini. Nah, kita kan balik ke data view. Kemudian diisikan angka 1 sampai dengan 3. Sudah ya? Nah, kemudian kita ke transform, kemudian compute variable. Nah, di sini kalian target variabelnya terserah, bebas. Nah, untuk contoh ini aku pakainya propos atau probabilitas Poisson. Kemudian, kalian ke function group, pilih yang all. Kemudian untuk function and special variabelnya, kalian cari pdf.poisson yang ini. Nanti kalau udah, baru diklik 2 kali. Monggo yang masih ketinggalan dicoba. Nanti kalau misalnya udah, kasih tahu. Sudah? Nah, kalau sudah, di sini dia bakalan muncul 2 tanda tanya. 2 tanda tanya. Nah, untuk tanda tanya yang pertama di sini, kalian isikan X3. Tinggal diklik, terus habis itu masukkan di sini, dia udah berubah pakai X3. Kemudian, untuk yang tanda tanya kedua, kalian isikan lambdanya atau min-nya tadi. Di mana kita udah ketahui untuk lambdanya, tadi adalah ini, 2. Di sini 2. Jadi, X3, 2. Isinya seperti ini. Pokoknya dibikin persis kayak gini. Nah, kalau udah, kalian klik OK. Terus nanti keluar hasilnya. Udah, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Ini nanti dia pasti cuman akan hasilnya titik 2 digit awal ini. Nah,
Biar bisa keluar kayak gini, kalian kembali lagi ke variabel view-nya, naikkan digit desimalnya jadi 7 atau 5 terserah kalian. Asal angkanya udah bisa keluar. Seperti itu. Mbak, Iya, gimana? ini soal yang tadi ya Mbak, yang mana 200 penumpang pesawat. Iya, yang mana? Yang ini ya? Ya, mana-mana. Benar yang ini? Nah, iya, yang itu. Nah, itu nggak bisa di kan Mbak, soalnya datanya sama kayak yang data sebelumnya. Oke, berarti caranya Hasilnya sama, Mbak. coba ya. Aku juga belum nyoba. Ya. Nah, ini. Jadi, bentar. Kita ke variabel view. Oke, bentar. Aku tanya dulu sebelum kita jauh. Aku tanya dulu untuk P-nya ini berapa? 1%, Mbak. 1% itu sama dengan 1%. 0,01. benar. Terus untuk N-nya ini berapa? 200. Terus X-nya? 3. Oke, lambdanya berapa? Rumusnya 2. NP kan? 2. Rumusnya lambdanya 2. Oke, berarti kita masukin ke SPSS-nya. Kita pakai di sini X-nya 3. Berarti gini aja. Kalian bikin lagi variabel baru aja. X4 kah atau apa gitu, terserah. Sebenarnya bisa sih pakai X3-nya ini, tapi nanti kalian berarti harus dihapus yang awal. Coba ya kita pakai X3. Nah, berarti transform compute variable. Kemudian, nah ini tuh kita cari Poisson. Nah, ini dihapus aja. Yang ini, yang depan ini dihapus. Nanti ini, taruh kursornya di sini, dihapus. Tanda tanya pertamanya itu. Terus kita masukkan X3. Lambdanya, ini berapa ya? Lambdanya 2. Terus di oke. Change existing variable, oke. Ya udah, berarti hasilnya memang sama. Karena kan dia apa sih? Apa namanya? NP-nya itu adalah 2, kemudian X-nya itu kan adalah 3. Berarti kan sama kayak yang tadi toh. Ya udah, ini hasilnya seperti ini. Mbak, itu cara bacanya gimana, Mbak? Mana? Yang ini hasilnya? Iya, iya. Nah, hasilnya itu berarti yang ini. Ini yang jadi tunggu sebentar. Nah, di sini kan yang ditanyakan itu berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Berarti hasilnya adalah yang 0,1804470. Gitu. Nah, ini tuh bacanya persatuannya. Jadi probabilitas untuk X sama dengan 1 itu adalah 0,27 sekian. Kemudian untuk P, probabilitas X sama dengan 2, dia adalah 0,27 sekian. Kemudian kita kan pengen carinya yang ketiga toh. Ya udah, berarti probabilitas X sama dengan 3 adalah 0,180440. Itulah hasilnya. Ini kalau misalnya mau dibikin ke persen juga boleh, nggak masalah. Berarti 18,04% gitu aja. Paham? Oh iya, paham, Mbak. Nah, itu nanti boleh kalian cocokkan dengan perhitungan secara manualnya kalian. Nanti akan ada tugas. Setelah pertemuan ini, nanti akan ada tugas. Oke, lanjut ya. Untuk materi yang terakhir itu tentang distribusi normal. Ada yang ketinggalan lagi nggak ini? Udah dicoba? Mbak, kalau cara Mbak, kalau cara manualnya itu jadinya yang fx
Pangkat min lambda itu Heeh. kali lambda pangkat X per Iya, X faktorial. faktorial. Iya, benar. Itu cara manualnya seperti itu. Kayak rumus yang dikasih sama Pak Gi tadi. Oh iya. Sudah? Oke, kita lanjut ke distribusi normal ya. Nah, kita lanjut ya ke distribusi normal. Jadi ini, kalau distribusi normal itu, nih, misal aku punya contoh soal seperti ini. Contohnya adalah sebidang tanah warisan dibagi kepada ahli waris dengan rata-rata luas 100 meter persegi, dengan simpangan bakunya atau standar deviasinya itu adalah sebesar 5 meter persegi. Nah, kita pengen cari peluangnya, berapakah peluang terdapat tanah warisan seluas 90 meter persegi. Nah, di sini untuk komponen-komponen apa yang diperlukan dalam mencari distribusi normal atau probabilitas dalam distribusi normal itu adalah yang pertama X-nya. X-nya itu berapa? Kemudian min-nya itu berapa? Standar deviasinya itu berapa? Nah, standar deviasi itu sama aja seperti simpangan bakunya. Itu. Oke, coba ditentukan. Dari soal ini kalian bisa tahu X-nya itu berapa? X itu adalah yang kita cari ya. Konsisten, dia X-nya adalah selalu yang kita cari. Jadi berapa? 90. 90. Kemudian min-nya berapa? Min 100. Ya 100. Ya, betul, 100. Kemudian standar deviasinya 5. Oke. Nah, kalau udah kita masukkan ke SPSS-nya. Nah, ada yang ketinggalan nggak? Halo? Ada yang ketinggalan nggak? Lanjut, Mbak. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan kalian gini, kalian bikin dulu variabel baru di variabel view, terserah mau kalian kasih nama X4 kah atau berapa terserah. Kalau udah desimalnya dinolkan lagi, kemudian kita balik ke data view. Nah, kalian isikan yang ini ya, X4-nya itu. Nah, biar cepet, jadi di sini kan kita butuhnya, kita pengen carinya itu X-nya sama dengan 90 ya. Berarti sama aja kita harus ngetik dari angka 1 sampai dengan 90. Nah, biar cepet, kalian ketik dulu di Excel angka 1 sampai dengan 90, kemudian kalian kopas ke SPSS. Boleh dicoba dulu? Nah, dibikin kayak gini sampai dengan 1 sampai 90. Nah, kalau udah kalian copy,
masukkan ke SPSS-nya. Di paste. Klik kanan terus paste. Nah, sudah semuanya. Sudah? Mbak, Udah, Mbak. Iya, gimana? Sudah? mau tanya kalau misalkan itu nggak pakai Excel gimana? Misalkan kalau manual gitu bisa juga, Mbak. Gimana? Tolong diulangin. Kan itu tadi yang caranya Mbak Kiki kan pakai Excel ya, Mbak ya, yang dikopas gitu. Nah, kalau misalkan itu dari manual gitu bisa nggak, Mbak? Boleh, nggak Atau apa-apa. Terserah kok. Nggak masalah. Kalau misal kalian memang mau ngetik manual, nggak apa-apa. 1 sampai dengan 90 kan? Langsung di SPSS-nya gitu kan? ya, Mbak? Nah, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Ini tadi maksudnya biar cepet aja kok. Oh ya, Mbak. Makasih, Mbak. Oke. Nah, udah ada lagi yang mau ditanyain terkait ini pengisian datanya? Nggak ada ya? Kita lanjut. Untuk caranya kita pakai transform lagi. Transform, kemudian compute variable. Nah, sama masukkan target variabelnya ini kasih nama aja normal aja. Nah, kayak gini. Terus habis itu lagi function groupnya adalah all. Kemudian untuk function and special variabelnya kalian cari pdf.normal. Yang ini, jangan L normal ya, tapi yang pdf.normal. Yang kayak gini. Kalau udah, diklik 2 kali. Nah, jangan lupa untuk yang depan ini harus selalu dihapus ya. Sisakan aja untuk yang normal. Sudah? Kalau sudah, nah, kalau udah untuk tanda tanya yang pertama ini, masukkan data kalian. Dihapus dulu. Kemudian masukkan X4-nya. Gini. Terus untuk yang tanda tanya keduanya itu masukkan min-nya. Min-nya tadi berapa? 100 kan? Iya, Mbak. Kemudian Iya, Mbak. tanda tanya terakhir dimasukkan apa? Menurut kalian tadi apa yang diajarkan sama Pak Gi? 5, Mbak. Pol, Ya, betul. prob. Nah, masukkan, kemudian di oke. Kemudian, nah di sini pasti dia 00. Ya kan? Terus dikembalikan lagi ke variabel view, kita taruh di sini jadi 7. Kembalikan lagi di data view-nya, oh masih 00. Ini sepertinya angkanya besar.
Nah, udah semua? Udah dicobakan untuk yang normalnya? Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan dulu sebelum kita tutup perkuliahannya. Mbak, maaf Mbak, share screen lagi dong Mbak. Gimana? Share screen. Oh, share screen. Oke. Ini. Kalian ini keluarnya apa? Dia harusnya nanti berapa digit ya? 0, udah ada yang keluar? Udah, Mbak. Udah? Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang ketinggalan? Halo, ada yang mau ditanyain? Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, kita tutup. Nanti ada tugas setelah pertemuan ini ya, aku share tugasnya seperti biasa di Google Classroom. Dan satu lagi aku ingetin untuk pengumpulan tugasnya itu tolong banget jangan sampai telat. Karena kemarin aku lihat masih ada notifikasi dari kalian yang ngumpulin tugasnya itu telat. Jadi kan itu notifnya masuk ya di semua dosen. Itu di tempat Pak Gi masuk, di tempat aku masuk, dan di tempatnya Bu Putri masuk. Jadi siapapun yang telat itu ada rekapannya. Nah, itu bakal mempengaruhi nilainya. Jadi jangan sampai telat ya. Nah, terus untuk pengumpulan tugas selanjutnya, ini kalian kumpulin dalam bentuk Word. Kalian kerjakan di Word, nanti sesuai perintahnya seperti apa, pokoknya dikirimnya bentuk Word aja. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum diakhiri perkuliahannya? Mbak, boleh nggak Mbak yang tadi soal contoh yang tadi di-share juga ya Mbak? Boleh, iya nanti aku share sekalian. Di grup aja ya? Iya. Oke. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Mbak. Sudah? Ya udah kalau gitu perkuliahannya ditutup dulu. Maaf kalau masih ada yang kurang dalam penyampaiannya. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Mana? Jelas belum ini? Loh. Kok sudah pada pergi masing-masing ini bagaimana? Hah? Jelas belum Anissa? Anissa Nur. Jelas Pak. Jelas. Jelas belum? Sudah jelas Pak. Halo? Iya Pak, sudah jelas. Jelas. Anissa Nur. Iya, halo Pak. Oh, gak ada suaranya. Kan tadi speakernya ini Pak. Oh. Itu speakernya. Siapa yang ini? Saya Pak. Saya tadi menggema Pak. Punya saya Halo, Anissa? Iya Oke. Pak. Oke, bisa toh? Iya. Ya. Bisa. Tugas-tugasnya diselesaikan tepat waktu itu kan 1 minggu, jadi jangan sampai terlambat. Terlambat nggak saya lihat.
Ngulang Iya. lagi tahun Oh, depan. Oke. kemarin itu kan kemarin itu saya ini yang dari SPSS-nya dulu dikirim. Nah, ternyata yang Word-nya belum kekirim, pas dikirim udah keburu telat. Oke. Nah, ini dikerjakan Iya. ya. Oke ya. Ya, baik, Kak. Oke. Ya. Waktu yang ada bisa dipakai ngerjakan soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.